Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya kita di KNI Channel yang di sini Bu Guru akan membahas materi-materi yang ada di kelas. Jadi kalian bisa belajar kembali di rumah ya untuk mereminder atau mengingat kembali apa yang sudah dipelajari atau mungkin yang ketinggalan-ketinggalan silahkan dilengkapi di sini. Oke? Nah, kali ini kita akan melanjutkan tema 2B bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yuk, kita sudah siap. Oke, di halaman 67, pembelajaran 5, setelah bermain di rumah teman, kita ikut merapikan semua yang digunakan. Hal itu merupakan sopan santun saat di rumah teman. Menjaga kerapian rumah teman merupakan tanggung jawab bersama. Jadi nak, ketika kalian ada tugas kelompok ya, atau mengerjakan pekerjaan rumah bersama, gitu di rumah teman kalian. Nah, kalian jangan lupa untuk membantu teman merapikan apa yang kita gunakan. Ya, misalnya bekerja sama membuat prakarya. Nah, kalian harus merapikan kembali lem, gunting, dan lain-lain gitu. Begitu pula dengan apa yang kita gunakan, ya, gelas, piring gitu. Kalau kita gunakan, nah kita bantu untuk mencucikannya. Tapi jangan lupa atas izin yang punya rumah, ya. Oke. Nah, di sini ada teks ya, ada percakapan berjudul merapikan peralatan memasak. Setelah memasak, dapur tampak berantakan. Ibu Raka akan merapikan peralatan memasak. Jika Inu dan Raka ikut membantu. Nah, di sini ya, Inu mengucapkan terima kasih sudah mengajarkan cara membuat agar-agar, Bu. Nah, ibunya pun menjawab terima kasih kembali, Inu. Jika pun mengucapkan lain kali ajarkan cara memasak lagi ya, Bu. Nah, baik, Ibu senang mengajari kalian memasak. Nah, orang tua teman kita pun akan senang ketika kita bersikap sopan dan santun di rumahnya. Seperti itu ya. Oke, di sini ada bagaimana sikapmu. Beri tanda centang pada sikap terpuji ketika di rumah teman. Beri tanda centang silang atau silang ya pada sikap tidak terpuji ketika di rumah teman. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Terpuji atau tidak? Betul, terpuji ya, tentunya ya. Itu adalah adab atau sikap sopan santun saat berkunjung ke rumah orang lain ya. Yang kedua, berteriak memanggil teman dari luar pagar. Ino, Ino, gitu. Kira-kira nih, terpuji tidak ya? Kayaknya enggak deh ya. Tidak ya, tidak terpuji ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang lain dong, iya enggak? Nah, mungkin tetangganya terganggu, mungkin ayahnya lagi tidur terganggu gitu ya. Yang ketiga, menyapa anggota keluarga temanmu yang kamu jumpai. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Om, Tante gitu ya. Kemudian ini checklist ya, tadi menyapa baik ya. Kemudian yang keempat, membuat janji dengan teman sebelum datang. Oh, tentu saja iya, harus ya. Kenapa? Karena kalau tidak membuat janji, nanti mungkin teman kita sedang les, kita datang gitu kan, nah, jadi mengganggu kan, atau teman kita sedang belajar atau mengaji atau yang lain gitu ya. Jadi usahakan buat janji dulu dengan teman sebelum datang. Yang kelima, pamit ketika hendak pulang. Oh, ini wajib ya. Jangan sampai kita nggak pamit, nanti kita dibilangnya, wah dia hilang gitu kan, wah nanti dia cari-cari kemana, ternyata kita udah pulang gitu ya. Menghindari kekhawatiran oleh si tuan rumah atau yang punya rumah, maka kita harus pamit ketika hendak pulang ya. Nah, selanjutnya ada, wah gambar apa nih? Tali tambang, betul. Ya, kita akan belajar kegunaan benda. Saat berlatih tarik tambang,
Murid-murid menggunakan tali tambang. Tali tambang terbuat dari serat kasar. Serat kasar membuat tali kuat dan tidak licin. Bila tali terbuat dari besi, tentu akan berat dan licin. Kebayang nggak, nak? Kalau kamu tarik tambang pakai besi, wah, berat banget ya. Murid-murid tidak dapat memakainya untuk tarik tambang, gitu ya. Jadi benda itu kegunaannya benda itu bahannya atau pembuatannya itu disesuaikan dengan kegunaan bendanya gitu ya. Nah, seperti yang satu ini nih, kegunaan benda dibuat berdasarkan bahan pembuatnya. Contohnya buku ya. Buku terbuatnya dari kertas. Kalian kebayang nggak kalau terbuatnya dari lempengan-lempengan besi yang berat gitu? Waduh, males banget ya bacanya gitu kan. Nah, sifat bahan kertas adalah apa? Ringan dan dapat menyerap tinta cetak ya. Kemudian di sini ada juga jembatan ya. Jembatan terbuat dari apa? Terbuat dari besi atau baja sih biasanya ya. Kemudian sifat bahannya apa? Kuat, keras, kokoh, tahan lama. Ya, supaya apa? Supaya nggak tiap tahun dia bikin jembatan. Kebayang dong kalau tiap tahun bikin jembatan, repot ya. Orang-orang dialihkan terus gitu kan jalanannya. Wah, repot deh. Kemudian akuarium terbuat dari apa akuarium? Kaca. Good. Nah, sifat bahan kaca apa sih? Mudah pecah, ya kan? Transparan. Transparan itu artinya kelihatan dari luar gitu. Kemudian tembus cahaya. Ya, kita lanjut ya. Halaman 71, pembelajaran 6. Bersikap sopan dan patuh pada aturan sangat diperlukan. Kita harus membiasakannya setiap waktu. Dimanapun kita berada, kita harus melaksanakannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Jadi, ketika kita mentaati peraturan, itu artinya kita sedang melaksanakan tanggung jawab. Seperti itu ya. Mau di rumah, di sekolah, gitu, ataupun di masyarakat, ya. Itu kita melatih kita untuk bertanggung jawab. Nah, di sini ada teks, ada bacaan menjaga kerapian. Ino dan Raka asyik membaca beraneka buku. Ada buku tentang hewan, pesawat terbang, wayang, dan lain-lain. Setelah selesai membaca, Ino dan Raka merapikan buku-buku tersebut. Walau bukan di rumah sendiri, Ino menjaga kerapian rumah Raka, ya. Jadi kita kalau bermain ke rumah teman atau ke rumah saudara, kita harus menjaga kerapihan rumahnya, ya. Kalau kita pinjam bukunya, setelah pinjam kita kembalikan lagi tempatnya di mana. Kalau kita pinjam mainannya, kita rapikan lagi mainannya. Seperti itu ya, menjaga kerapihan rumah, baik rumah kita maupun rumah orang lain ya tentunya. Oke, jawab pertanyaan berikut. Nah, apa yang dilakukan Ino dan Raka? Ngapain tadi? Mereka sedang membaca buku. Kemudian nomor 2, di mana mereka melakukan kegiatan tersebut? Di rumah Raka. Yang ketiga, tuliskan contoh buku-buku yang mereka baca. Ya, apa saja tadi? Ada buku tentang hewan, ya, tentang pesawat terbang, tentang wayang, dan lain-lain. Yang keempat, bagaimana cara mereka merapikan buku yang telah dibaca? Bagaimana caranya? Dikembalikan ke tempatnya. Kalau tadi ada di rak buku sebelah sini nih, yuk kita kembalikan lagi. Jadi ketika dia butuh, dia nggak bingung untuk mencari buku yang tadi kita pinjam. Seperti itu ya. Oke, di sini ada temukan 15 nama benda pada daftar huruf acak berikut. Ya, di sini ada buku ya. Kemudian ada tas. Bisa juga nih di sini kertas ya. Oke, Bu Guru pakai ini deh. Ini Bu Guru ketemu yang pertama ini tas kan. Nah, tapi tas ini pun bisa ditarik dari bawah ya. Bisa jadi kalian dapat 2 ya. Kertas gini. Nah, kertas. Kemudian di sini ada tali ya. Nih tali. Kemudian ada apa lagi? Ada gas. Di sini ada gas. Kemudian ada gelas nih dari atas ya. Gelas.
Tahu kan, gelas kan? Ya, untuk minum ya, betul. Kemudian apa lagi? Ya, plastisin. Plastisin, tahu kan plastisin? Plastisin itu lilin mainan ya. Nah, plastisin itu lilin mainan seperti Play-Doh. Tapi biasanya kalau Play-Doh itu homemade ya, atau dia bisa mengeras ya kalau nggak salah. Tapi kalau lilin plastisin itu dia lebih sifatnya lebih licin kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi lebih aman Play-Doh sebenarnya. Kemudian ada lagi adalah angin ya. Angin apa? Angin adalah udara yang bertiup. Tuh, angin. Kemudian ada kelereng ya. Tahu kan kelereng yang kecil-kecil itu loh yang kalian suka buat main tuh kalau yang boys. Yang girls, kalian suka nggak ya? Bu guru sih dulu waktu kecil juga suka sih gitu, main sama teman-teman seru. Ya, ini kelereng. Tapi hati-hati ya kalau kelereng dipegang sama adik-adik kalian yang masih kecil. Nah, be careful, itu bisa tertelan. Oke, selanjutnya ada meja. Nah, meja. Sini meja, tahu kan meja? Pasti tahu lah. Selanjutnya ada jas ya, jas sejenis pakaian. Kemudian ada batu. Ya, Bu, batu buat apa, Bu? Ya, batu banyak manfaatnya. Bisa buat bangunan, bisa buat apa lagi ya? Untuk hiasan akuarium gitu kan. Kalau ada air, setelah air adalah baju. Apakah masih ada lagi, Nak? Ada ya, kayaknya satu lagi deh. Ya, bola. Dah. Satu, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah, dan ya, 15 ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini tulis pada buku tugasmu dalam bentuk tabel berikut. Ya, ini kalian bisa kerjakan sendiri. Bu guru di sini kasih contohnya. Oh, contoh yang dari buku pertama buku ya. Buku itu wujud bendanya padat, kegunaannya untuk dibaca. Di sini bu guru kasih contohnya the glass. Gelas juga padat ya, tapi airnya, isinya dalamnya air itu cair. Nah, kegunaan gelas apa sih untuk minum atau wadah air minum? Nah, selanjutnya dua apa namanya? Dua poin lagi atau dua nomor lagi kalian bebas ya. Kalian bebas isikannya. Tadi ada angin, ada air, ada batu, ada banyak ya. Silahkan dilanjutkan sendiri. Oke? Nah, di halaman 73, ular tangga merupakan salah satu permainan yang digemari anak-anak. Adapun makanan, anak-anak tentu menyukai agar-agar ya. Bu guru suka banget nih dua ini nih, ular tangga dan agar-agar. Wah, apalagi makan agar-agarnya sambil main. Wah, mantap banget deh ya. Ya, kemudian ada pelajari contoh soal berikut ya. Kantin di sekolah menjual agar-agar. Dika membeli 2 cup agar-agar. Kemudian 6 murid lain membeli 2 cup agar-agar. Berapa cup agar-agar yang sudah terjual? Ketika menulis soal cerita atau menjawab soal cerita ya, esai gitu. Kalian harus menuliskan ini. Ini penting sekali ya sayang. Nah, ini diketahui, ditanya, dijawab. Nanti sampai kalian SMP pun akan seperti ini. Ketika ada soal matematika atau soal cerita. Diketahuinya apa? 7 murid membeli 2 cup agar-agar. Kok 7 bu? Kan cuma 6. Dika juga murid loh. Ya, jadi Dika ditambah 6 murid lain berarti jadi 7. Ya. Nah, 7 murid membeli 2 cup agar-agar. Ya. 2, 2, 2, 2 sampai 7. Ya kan? Nah, ditanyanya banyak agar-agar yang terjual berapa? Oh, berarti hitung dulu banyak orangnya yang membeli 2 cup itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing membeli 2, 2, 2, 2, 2. Artinya 2-nya ada 7 kali, ya kan? Berarti penulisannya adalah 7 kali 2 sama dengan 14 gitu.
Kalau dituliskan adalah penjumlahan 7 kali penjumlahan 2. 2-nya ada 7 kali. 2 tambah 2 tambah 2 sampai 7 kali. Hasilnya 14. Jadi, kantin telah menjual 14 cup agar-agar. Seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 1 nih, ada 1 dus berisi 8 batang coklat. Berapa batang coklat jika ada 6 dus? Ya, ingat 1 dusnya isi 8. Dusnya ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dus berisi 8. 8-nya ada berapa kali? 8, 8, 8, 8, 8. Ya, 8-nya ada 6 kali. Betul. Ya, lengkapnya seperti ini ya. Diketahui 1 dus sama dengan atau berisi 8 batang coklat. Ditanya banyak coklat jika ada 6 dus. Nah, jawabannya adalah 6 kali 8 ya. 6 kali penjumlahan 8. 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak 6 kali. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 48. Jadi kalau dituliskan gini nak. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 lagi ya. Ini sudah 4 ya. Ditambah 8 lagi. Ditambah 8 lagi gitu. Oke. Nah, 8 tambah 8 berapa? 6. 16 ya kan? 16 tambah 8 berapa? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di sini, maaf, 24. Ya, 24 tambah 8 lagi. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ya, sini 32. Masih ada 8 lagi. Yuk, 32 tambah 8. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. Ya, 40 tambah 8 lagi. Ya, pastinya 48. Ini cara menghitungnya ya, nak. Guru kasih garis. Ya, jadi banyak coklat dalam 6 dus adalah 48. Gimana? Fahim tuh? Fahim. Nah, kita lanjut yuk kalau sudah paham. Nah, soal selanjutnya ada ayam. Siapa yang di rumah punya ayam nih? Seekor ayam memiliki 2 kaki. Berapa jumlah kaki jika terdapat 8 ayam? Nah, kemarin di kelas ada yang hitung langsung ya. Kaki ayam digambar. Bu, katanya aku dapat Bu 16. Oh, gimana caranya? Aku hitung aja Bu kaki yang ada di gambar. Oh iya, itu betul. Tapi, jika tidak ada gambarnya, kalian bisa menghitungnya seperti ini. Nah, diketahui 1 ayam sama dengan 2 kaki ya, artinya seekor ayam punya 2 kaki. Ditanyanya, kalau ayamnya ada 8, berapa jumlah kakinya? Nah, jadi kalau 1 ayam 2, nah 8 ayam berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 8 kali. Seperti yang tadi nomor 1 kita hitung ya. Nah, sekarang 8 kali penjumlahan 2 sama dengan 16. Kalau kalian tidak percaya atau tidak yakin, boleh kalian hitung sendiri. Pause dulu video ini, kalian hitung sendiri. 2-nya dijumlahkan sebanyak 8 kali. Seperti itu ya. Selanjutnya buat kalimat kesimpulannya, ini penting untuk soal cerita. Jadi jumlah kaki jika terdapat 8 ayam ya. Jumlah kaki 8 ekor ayam adalah 16 kaki. Soal selanjutnya, sebuah buku tulis berisi 40 lembar. Berapa lembar isi 2 buah buku tulis? Ya, di sini 1 buku 40, 2 buku ya udah 40 tambah 40 ya kan? Ya, 2 kali 40, 40 tambah 40 sama dengan 80. Mudah bukan? Mudah bukan? Ya, gampang bingit, Bu. Oke, kita lanjut deh. Selanjutnya ada kelereng. Sebungkus kelereng berisi 12 butir. Nah, ini ya. 1 bungkus ini isinya 12 butir. Sedangkan di sini ada 4 bungkus ya. Punya Fani ada 4 bungkus. Caranya gimana? Ya udah deh. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Jadi 12-nya berapa kali? 4 kali.
Oh, berarti penulisannya adalah 4 kali 12. Nah, nanti kalian bisa hitung 12 ada 4 kali ya, atau 4 kali 12 sama dengan 48. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, the last number. Di bioskop terdapat 16 baris kursi ya. Biasa tuh dari atas A, B, C, D atau dari bawah A, B, C, D gitu kan. Nah, setiap barisnya, per barisnya itu ada 6 buah kursi ya. Jadi gimana cara jumlahkannya? Oh, berarti 6 terus 6 terus 6 berapa kali? Sampai 16 ya. Berarti 16 kali 6 sama dengan 96 ya. Kalian boleh cari dulu, dihitung dulu 6-nya sampai 16 kali. Oke, gampang ya. Bisa ya nak berkalian? Mudah Bu, insya Allah. Oke, kita lanjut halaman 74. Ada soal di sini. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat matematika berikut. Lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Ya, bagi kalian yang sudah menghafal perkalian ataupun yang punya tabel matematika yang kemarin kita kerjakan bersama-sama, boleh deh dilihat ya. Atau kan mau berjuang sendiri, silakan diisi ya, dilengkapi. Di sini ada contohnya ya. 1 kali 12 sama dengan 12. Jadi ini perkalian berapa saja yang hasilnya 12. Ada 2 kali 6 sama dengan 12. Ada 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, tinggal dibalik lagi ya. Tadi kalau 3 kali 4 sama dengan 12, sebaliknya pun sama ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Yuk silakan Bu Guru kasih waktu 2 menit. Silakan kalian mengerjakan. Kerjakan dengan teliti ya. Selesai sudah waktunya. Ya, gimana? Apakah kalian sudah selesai menjawabnya sampai perkalian hasilnya 36 ini? Jika belum, oke, kalian boleh pause dulu videonya. Nanti boleh dilanjutkan kembali ketika sudah menyelesaikan. Tapi, jika kalian sudah selesai, mari kita cek jawabannya. Ya, wah, belum muncul-muncul nih. Sebentar. Ya, ini dia jawabannya. 6 dikali berapa? 6 dikali 2 ya. Kebalikannya dari 2 kali 6. Kemudian berapa lagi? Kalau tadi 1 kali 12, sekarang adalah 12 dikali 1. Gimana? Mantap. Berarti sudah betul semua. Lanjut lagi. 1 kali 18 sama dengan 18. 2 kali 9 sama dengan 18. 3 kali berapa ya sama dengan 18?
Ya, betul sekali. 3 kali 6 ya. Kemudian 4 tidak bisa. 5 tidak bisa, lanjut lagi ke 6. 6 dikali 3, tinggal dibalik ya. 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9. 9 dikali 2. Selanjutnya adalah tentunya 18-nya ya, dikali 1. Sudah sampai sini? Gimana? Lanjut, lanjut dong Bu. Yuk, 1 kali 24 sama dengan 24. 2 dikali. Ya, kalau 24, kalian bingung bisa juga 24 dikurang 2, 2, 2, 2 sampai berapa kali kah 2-nya? Nah, nanti akan ketemu sampai 12 kali. Ya. Kemudian berapa lagi? 3. 3 kali berapa? 3 kali 8. Kemudian berapa lagi? 4. 4 dikali 6. 5 tidak bisa dikali 24, 6 ya. Selanjutnya 6 lagi tinggal dibalik. Oh, Bu Guru langsung 8. Maaf, 8 kali 3. Tapi kalian boleh dibalik ya. 6 kali 4 juga boleh. Kemudian the last one is 12 kali 2. 12 kali. Oh, maaf. I'm sorry, Nak. Di sini salah ya. 12 kali 2 harusnya di sini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. 1 kali 36 sama dengan 36. 2 dikali 18. 3 dikali 12. 4 dikali 9. Nah, selanjutnya kalian boleh bebas nih. 6 kali 6 bisa. 9 kali 4 bisa. Atau 12 kali 3 bisa. Bebas. Oke? Oke deh, kita lanjut yuk. Oke, sampai sini apa yang sudah kita pelajari? Ya, banyak Bu. Oke, yang pertama kita belajar aturan berkunjung ke rumah teman ya. Masih tentang aturan berkunjung ke rumah teman. Jika kita mentaati aturan berkunjung ke rumah teman, artinya kita sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Gitu. Kemudian yang selanjutnya tadi kita belajar tentang benda ya. Kegunaan benda dan bahan pembuatnya. Jadi bahan pembuatnya disesuaikan dengan kegunaan benda. Kalau buku terbuat dari apa? Kertas, ya kan? Sifatnya gimana? Ringan. Kemudian kalau jembatan terbuatnya dari apa? Besi ya, supaya apa? Supaya tahan bertahun-tahun, ya kan? Nah, kemudian apa lagi tadi? Akuarium. Akuarium terbuat dari apa? Dari kaca supaya kaca itu sifatnya apa? Transparan ya. Transparan, tembus cahaya supaya apa? Supaya kita bisa melihat si ikan-ikan itu ya. Dan the last is masih tentang perkalian ya. Kita sudah belajar tentang perkalian dan soal cerita. Soal cerita di perkalian ya, yang perlu kalian ingat adalah kalau perkalian itu di soal cerita, jadi sebutkan dulu berapa jumlah bendanya lalu isinya baru. Jadi kayak tadi misalnya satu bungkus isinya 12 butir kelereng, ingat ya. Satu bungkus berisi 12 butir kelereng. Kemudian ada 4 bungkus ya kan. Nah, 4 bungkus ini yang kalian tuliskan dulu 4 kali, baru tuliskan isinya 4 kali 12 gitu ya. Sama seperti ayam. Ayamnya, satu ayam punya 2 kaki. Ayamnya ada 8. Nah, berarti tulis dulu ayamnya 8, 8, 8, 8 dikali gitu ya. Baru deh berapa kakinya? 2. 8 kali 2, 16 gitu. Oke, sampai sini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan, sudah mau bersabar saat belajar. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Ya, bisa menjadi pahala untuk kita semua. Jangan lupa dukung Bu Guru untuk selalu membuat video-video untuk kalian ya, dengan memberikan like, kemudian di-subscribe, dan jangan lupa di-share ke yang lain ya. Bagi-bagi ilmu itu penting. Oke. Akhirnya Bu Guru mohon maaf jika ada salah-salah ya. Kemudian Bu Guru akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Dadah.